Perkenalkan, nama saya Titania Karisa Nurul Inaya, NIM A5101902000. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar. Nah, yang akan saya bahas yaitu masalah obesitas pada anak usia sekolah dasar. Nah, sebenarnya permasalahan fisik yang terjadi pada anak usia sekolah dasar tidak hanya obesitas. Nah, ada yaitu kerusakan gigi, kemudian penglihatan, gangguan pada pendengaran, kemudian kidal, kemudian kekurangan gizi atau kondisi medis yang tidak baik. Nah, sebenarnya permasalahan fisik yang terjadi pada anak usia sekolah dasar tidak hanya obesitas. Nah, ada yaitu kerusakan gigi, kemudian penglihatan, gangguan pada pendengaran, kemudian kidal, kemudian kekurangan gizi atau kondisi medis yang tidak baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obesitas. Jadi, permasalahan obesitas pada anak usia sekolah dasar. Nah, pada pembahasan permasalahan obesitas pada anak sekolah dasar, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya obesitas pada anak usia sekolah dasar. Yang kedua, ada karakteristik dari si anak pengidap obesitas tersebut. Yang ketiga yaitu sikap yang diberikan oleh guru, orang tua, dan temannya terhadap siswa yang mengalami obesitas. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu tidak sih apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang tidak diinginkan adanya dan menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain yang dimana kesulitan itu ingin dihilangkan. Nah, selanjutnya ada obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas yaitu suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh yang berlebihan yang dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari obesitas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya obesitas pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik atau parental fatness merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya obesitas pada anak. Maksudnya yaitu jika kedua orang tua anak mengalami obesitas, maka kemungkinan besar anak mengalami obesitas yaitu sebesar 80%. Kemudian jika salah satu orang tua mengalami obesitas, maka kemungkinan besarnya yaitu 40%. Jika kedua orang tua tidak mengalami obesitas, maka kemungkinan besar anak mengalami obesitas yaitu 14%. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan atau aktivitas fisik. Nah, anak yang mengalami obesitas cenderung malas untuk bergerak. Kemudian, rendahnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, rendahnya aktivitas tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara asupan energi yang diterima dengan energi yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu ada faktor pengetahuan orang tua. Maksudnya yaitu pengetahuan di sini orang tua masih rendah akan adanya obesitas. Jadi, orang tua kemungkinan besar tidak mengetahui ciri-ciri obesitas, intinya pengetahuan tentang obesitas itu sendiri. Yang keempat ada faktor nutrisional. Faktor ini dimulai sejak dalam kandungan, di mana pertumbuhan bayi dan jumlah lemak bayi dipengaruhi oleh berat badan si ibu itu sendiri. Nah, selanjutnya ada karakteristik yang dimiliki oleh anak yang mengalami obesitas. Yang pertama yaitu anak jauh lebih tinggi badannya dibanding anak yang seusianya. Yang kedua yaitu mencapai masa pubertas lebih cepat. Yang ketiga yaitu berat badan lebih tinggi. Yang keempat, pematangan tulang lebih cepat dari anak yang seusianya. Yang kelima, memiliki bentuk badan yang relatif tidak proporsional. Hidung dan mulutnya itu jauh lebih kecil dan memiliki dagu ganda. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat timbunan lemak yang terdapat pada paha, lengan atas, perut, kemudian payudara atau dada. Nah, setelah kita mengerti apa itu obesitas, kemudian karakteristiknya apa, faktor penyebabnya itu apa, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih sikap yang diberikan kepada anak yang mengalami obesitas. Nah, yang pertama yaitu ada sikap guru yang diberikan terhadap siswa yang mengalami obesitas. Yang pertama yaitu guru memberikan kepedulian dan
perhatian lebih terhadap siswa yang mengalami obesitas. Kemudian, guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa mendapatkan kepercayaan dirinya tanpa harus merasa malu bahwa dia mengalami obesitas. Nah, yang selanjutnya yaitu sikap yang diberikan orang tua terhadap anak yang mengalami obesitas. Yang pertama yaitu mengatur asupan makanan yang harus diberikan kepada anak yang mengalami obesitas. Yang kedua yaitu tidak memberikan makanan cepat saji atau junk food. Nah, karena itu dapat menyebabkan obesitas yang jauh lebih besar. Kemudian, yang ketiga yaitu mengajak anak untuk rutin berolahraga. Nah, kemudian sikap yang diberikan teman terhadap teman yang mengalami obesitas. Yang pertama yaitu tidak saling mengejek antara teman yang memiliki fisik yang sempurna dan siswa yang mengalami gangguan fisik yaitu obesitas. Kemudian tidak membedakan antara teman satu dengan teman yang mengalami obesitas. Yang terakhir yaitu tetap bergaul dan mengajak teman yang mengalami obesitas bermain bersama-sama. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan obesitas yang terjadi pada anak usia sekolah dasar. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.